Yang selalu Ustaz bukakan, ya, jalan mudah, paling tepat, paling cepat itu, ini yang selalu Ustaz sampaikan, itu melalui nur ini. Nah, ini nur. Nih kalau kita buat urutan, yang paling mudah dulu ini nur. Ini dah selalu nih. Mudah kedua tuh mengenal asal usul diri. Dan yang ketiga baru mematikan diri. Udah kenal asal usul diri kan, matikan diri tuh. Mematikan diri. Apalagi setelah matikan diri itu memfanakan lagi. Memfanakan. Fanakan diri. Di dalam diri. Apa bedanya fanakan diri dengan matikan dirinya? Fanakan diri. Memanakan diri pada diri atau di dalam diri. Di dalam diri. Nah, kemudian mudah yang kelimanya apa lagi? Itu melalui sifat. Sifat 20 tuh. Namun kelima-lima jalan itu tetap kita mengenal ini. Lihat, Nabi pernah menyampaikan kepada kita ini, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Ini untuk membahas yang ketiga nih. Kata Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Artinya, innakum, sesungguhnya kamu ya akan melihat Tuhanmu itu iyana. Iyana. Iyan itu artinya nyata, terang, jelas sejelas-jelasnya. Begitu Nabi katakan, kamu itu mesti mampu melihat, menyaksikan, dan memandang Tuhanmu itu betul-betul Tuhanmu itu nyata, terang, dan sejelas-jelasnya. Nah, bagaimana kamu bisa melihat namanya bulan purnama tanpa ditutupin oleh awan? Begitulah kamu melihat Tuhan tuh. Bagaimana kamu mampu memandang matahari tanpa ditutupi oleh mendung? Begitulah Tuhan itu. Kalaulah mata ini mampu memandang pita dan pipi ini, maka Allah itu lebih nyata lagi daripada apa yang dipandang oleh mata ini. Kalau mata ini mampu memandang nyatanya tembok nih, maka Allah yang kamu lihat itu, Allah yang kamu pandang itu, lebih nyata lagi daripada apa yang dipandang oleh matanya. Mata Ustaz kan memandang tembok nih. Allah itu, Allah yang kita pandang itu, lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Itu maknanya kalau tembok ini nyata, terang dan jelas, Allah itu lebih nyata, lebih terang, dan lebih jelas lagi dibandingkan nyatanya tembok nih. Bisa memahami itu Pak Jalil? Kalau tembok ini nyata, terang, dan jelas, Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas lagi dibandingkan nyatanya terang dan jelasnya tembok ini. Begitulah memandang Tuhan itu. Namun bagaimana supaya kita bisa memandang Tuhan yang nyata, yang terang, yang jelas, sejelas-jelasnya dibandingkan tembok ini? Nah, ini kuncinya. Nah, kuncinya sesuai dengan selera Pak Jul nih. Nah, kata Nabi, innakum lan tararabakum hatta tamutu. Nah, ini jawabannya, ini kunci untuk memandang ianannya. Nah, diberi oleh Nabi jalannya. Innakum lan tara
rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kamu, nah, Nabi ini, tidak akan pernah mampu melihat Tuhanmu, kamu tidak akan pernah mampu menyaksikan Tuhanmu yang nyata tuh, yang terang itu, yang wujud, yang sejelas-jelas itu, hatta tamutu, sehingga kamu mengalami proses mati. Nah, berarti melihat, siapa yang ingin melihat Allah yang nyata, yang terang, yang jelas, maka jalannya itu mesti kita mengalami proses mati. Kata Ustaz, berhenti jadi orang. Kalau ndak amuh jadi orang, berhenti jadi orang, ndak bisa nih katanya nyata orang. Nah, inilah prosesnya, mesti mati. Namun mati itu dalam kajian kita Pak Jul, nah nih, ada mati secara zahir, ada mati secara batin. Mati secara zahir ini yang disebut namanya mati secara pandangan syariat. Mati secara batin, ini mati secara pandangan hakikat. Mati secara zahir atau pandangan syariat, ini yang kita sebut namanya berpisahnya ruh itu meninggalkan cangkangnya. Mati yang telah ditentukan Allah, takdir atau umurnya. Nah, jadi nampaklah di sini tuh tubuh. Nah, jadi kalau secara zahir, nampak mati itu adalah tubuh. Kalau mati secara batin hakikat, mati sebelum habisnya usia umur. Mati di dalam hidup. Nah, mati belum habis ajal itu, ini kelihatan pada ruh. Nah, kalau mati dalam pandangan zahir atau syariat, mati telah habisnya usia umurnya, yang disebut namanya qadarullah itu, ini biasanya mati secara syariat ini Nabi udah prediksi berapa umur batang tubuhnya. Ya, berapa umur ruh itu menempati tubuh ini? Itu perkiraannya kata Nabi 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, ini hadisnya nih. Kalau ada yang lebih, ada. Cuma yang lebih itu sedikit saja. Makanya Ustaz tidak tergambar Pak Juni nanti ini 40 tahun ke depan. Ustaz gimana nak kamu bisa kayak gini lagi. Tuh, ini matinya batang tubuh. Mati yang telah ditentukan Allah takdirnya tadi itu. Nah, mati batang tubuh tuh kayak yang almarhumnya bapaknya siapa tuh mati batang tubuh tuh. Kalau dia tidak mengenal Allah, ya, tak mengenal Tuhan dia di waktu hidupnya, tak menyaksikan Tuhan dia, ya, selama umurnya diberi Allah, walaupun jamaah pengurus masjid bilang almarhum, tetap dalam pandangan Allah al-mal'un namanya. Al-mal'un. 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 Al-mal'un itu yang dilaknat tuh. Tapi kalau dia mengenal Allah di waktu hidupnya sebelum habisnya usia umurnya tadi, barulah disebut namanya dengan al-marhum. Apa artinya almarhum? Yang dirahmati. Tuh. Jadi tak bisa dia melihat Tuhan. Kalaupun dia mati, kan kata Nabi mati dulu kan. Kalaupun dia mati, tidak bisa dia Tuhan. Berarti mati yang dimaksudkan oleh Nabi itu bukan mati secara syariat maksudnya. Walaupun dia mati, kata Nabi,
kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kamu yang nyata, yang wujud, yang terang itu, melainkan kamu mati. Kalau mati syariat, bukan itu yang dimaksudkan Nabi. Orang yang mati syariat tidak mengenal Tuhan, ya sesat. Orang yang mati tidak mengenal Tuhan, sesat itu. Berarti bukan mati syariat ini yang dimaksud oleh Nabi. Tapi mati dalam pandangan hakikat, mati secara batiniah. Mati secara batin hakikat itu mati sebelum habisnya usia umur. Maksudnya umur kita ini ditetapkan Allah 70 tahun. Nah, sebelum 70 tahun ini kita sudah mati. Itu yang disebut mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum ajal datang, ajal kita 70. Tapi sebelum umur 70, kita udah mati. Itu mati yang hakikat tuh. Mati sebelum datangnya Israel tuh. Mati di dalam hidup. Itu yang hadisnya yang Pak Jul sampaikan tadi. Apa Pak Jul? Saya tertulis. Itu dia. Mutu qabla antamutu. Matikanlah dirimu. Qabla sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum dirimu mati, itu maksudnya sebelum Israel. Ya, sebelum habisnya usia umur. Itu mati di dalam hidup. Ya, mati sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya matikanlah rasa keakuan diri. Rasa keakuan diri. Matikan rasa keakuan diri yang merasa diri kita inilah yang wujud. Ini ya. Yang wujud sama, besar, apa lagi? Kalam, ilmu, kudorat, irodat, apa lagi? Ayat. Matikan rasa keakuan diri yang merasa diri kita ini wujud, yang bersifat wujud. Itu yang mesti dimatikan. Ya. Matikan rasa keakuan diri yang merasa ini yang bersifat sama, basar, mendengar, melihat. Ya. Matikan rasa keakuan diri yang merasa yang kalam dan ilmu, berkata dan mengetahui. Matikan rasa keakuan diri yang merasa kudrat dan irodat, merasa kuasa, merasa berkehendak. Matikan rasa keakuan diri yang merasa diri kita ini yang bersifat hayat atau hidup. Matikan. Bagaimana cara matikannya itu? Itulah dengan rasanya. Supaya apa? Supaya nyata senyata-nyatanya Tuhan yang wujud yang jelas itu nyata pada diri kita. Apa kata Nabi? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hati ruhaninya Bapak Ibu ini yang sudah mendapatkan hidayah Tuhan, yang sudah mendapatkan pancaran nur ilahi, hati ruhaninya Bapak Ibu itu seumpama cermin, seumpama kaca. Cermin dan kaca yang tidak ada kotorannya, yang sudah benar-benar bersih, bening, glowing. Ketika kita mampu memandang ke dalam hati tadi yang seumpama kaca yang bening, bersih, glowing itu, tajalla rabbahu, disitulah kita bisa menyaksikan Tuhan yang betul-betul nyata. Bahwa Allah itu yang sebenar-benarnya yang wujud. Allah itu yang sebenar-benarnya wujud. Wujudnya qiyamuhu binafsihi, ada dengan sendirinya. Kenapa dia ada dengan sendirinya? Karena dialah diri yang awal. Karena dia diri yang awal, tak ada diri yang lain, maka diri yang awal itu dikatakan diri yang mutlak ada. Yang dikatakan diri mutlak yang ada, selain dirinya nggak pernah ada. Karena dia cuma yang ada. Itu yang Allah tuh ahad tuh. Ya, ahad tunggal.
Nah, sekarang kalau dia cuma yang ada, dia yang tunggal, dia yang semata-mata, yang wujud, maka dialah yang sama tuh. Dialah yang basar tuh. Dialah yang kalam tuh. Dia yang ilmu, dia yang kudrat, dia yang iradat, dialah yang hayat itu sebenarnya. Nah, kalau memang dia yang wujud sama basar kalam kudrat iradat dan hayat, yang mana yang wujudnya itu? Wujudnya itu pandang pada sekalian alam. Namun kesempurnaan mana wujudnya pada sekalian alam sudah nyata, senyata-nyatanya akan kesempurnaan dirinya itu pada diri insan yang disebut namanya manusia. Manusia itu pita pipitu dia orangnya. Kaki, ya. Jelas tuh. Makanya ketika diri kita telah mati, disitulah kita sudah bisa menyaksikan Tuhan. Rupanya Tuhan yang kita cari selama-lama ini, ya, usang badan gua, lapuk badan gua, ya banyak tubuh di kepala, bantu, rupanya diri surang rupanya. Ndak kama-kama mencarinya Pak Jo. Baik kamu saji babu salam, ndak jumpa Tuhan di situ loh. Tiba dua-dua siko nyatu Tuhan tuh rupanya. Baik ke Makkah, baik ke Arab Saudi, dapat subuh Tuhan tuh loh. Tapi pulang ke Pekanbaru lah, masuk ke rumah lah, duduk lah, bangun-bangun, rupanya Tuhan kurang ya. Itu ada. Itu sempurnanya tuh. Jadi tak kemana-mana Bapak Ibu mencari. Ini sebenarnya namanya ilmu rahasia, dirahasiakan. Padahal barang yang dirahasiakan itulah nyata, adalah wujud. Cuma menjadi rahasia bagi orang yang tak mengenal. Ada tidak? Bagi yang tak paham itu rahasia tuh. Bagi Bapak Ibu madu rahasia-rahasia leh. Lah jale sejala-jali itu maka topita yang songgok itu nyusat nak. Yang songgok wah, yang sebatang wah. Tuh. Mana dia cuma yang ada, tuh dia. Itu maknanya tuh, matikan diri itu. Jadi Bapak Ibu sudah dapat gelar nih. Gelar yang diberi Allah almarhum. Jangan takut loh Bapak Ibu sampai almarhum. Almarhumah. Dia wad mati loh Ustaz. Iya orang yang lah mati. Tidak gelar almarhum. Kalau hidup almalun juga baru. Nah, kalau hidup almalun juga baru tuh mah. Tapi kalau mati, baru almarhum. Orang yang mati secara hakikinya.